Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniatul Anjani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran psikoanalisa. Teori psikoanalisa dikembangkan oleh Sigmund Freud, yang dimana dia dikenal sebagai bapak psikoanalisa. Menurutnya, kehidupan individu itu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar, sehingga tingkah laku banyak didasari oleh hal-hal yang tidak disadari. Cara kerja dari teori psikoanalisa adalah membawa seluruh pikiran serta memori setiap individu yang terpendam dari alam bawah sadarnya guna untuk membantu setiap individu untuk mengontrol sebuah dorongan yang tidak rasional dan untuk mengenali diri sendiri, karena tidak sedikit dari individu yang tidak mengenal diri sendiri, karena masih banyak tiap individu yang belum mengenali dirinya sendiri. Maka dari itu, psikoanalisa hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada individu yang sudah terpendam lama. Pada aliran psikoanalisa dari Sigmund tadi sebagai bapak psikoanalisa, ia menghadirkan struktur kepribadian, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada ID. ID merupakan komponen sifat dasar manusia yang ada sejak lahir. ID itu cenderung mengebelakangkan sifat ketidakenakan dan mengutamakan atau mengejar sifat keenakan untuk dirinya sendiri dengan cara refleks dan reaksi. Hal yang menggerakkan ID itu termasuk nafsu, keinginan, serta kebutuhan. Apabila hal-hal yang tadi tidak dapat terpenuhi, maka akan muncul rasa marah hingga rasa cemas. Seperti halnya pada bayi yang merasa tidak nyaman saat ia merasa kelaparan. Kemudian saat hal itu terpenuhi, ia kembali tenang. Begitu pula dengan anak-anak. Mereka sepenuhnya masih digerakkan oleh ID. Tidak ada hal yang bisa menghentikan ID terhadap manusia. Hingga dewasa dan menua, elemen ID akan tetap berdasarkan pada insting. Hanya saja pola pikir seseorang yang telah merubah perilakunya lewat cara yang dapat diterima oleh lingkungan dan dunia nyata. Selanjutnya yaitu ada elemen ego. Fungsi dari elemen ego itu ada pada pola pikir sadar, pola pikir prasadar, dan juga bawah sadar. Dengan ego, mereka tidak bisa serta-merta melakukan apa yang diinginkan dengan cara seenaknya. Seperti halnya ketika seseorang mulai mempertimbangkan ego, maka muncullah pikiran adanya perhitungan tentang gagal dan berhasil serta rugi dan untung dari apa yang dia lakukan. Contohnya ketika seseorang berada dalam keadaan yang lapar dan dia berada dalam posisi yang tidak bisa ditinggalkan, seperti contohnya rapat penting. Nah, ego akan membuat dia menahan diri untuk mencari makanan karena dia tidak bisa meninggalkan ruang rapat penting tersebut secara tiba-tiba. Dengan ego, seseorang tadi itu bisa mencari makanan dan mengatasi laparnya setelah rapat penting itu selesai. Lanjut, yang ketiga itu ada super ego, yaitu bagaimana cara manusia memandang mana yang benar dan mana yang salah. Menurut Sigmund Freud tadi sebagai bapak psikoanalisa, ia mengatakan bahwa super ego itu muncul pada manusia ketika berumur 5 tahun. Akar dan dasar dari super ego itu berasal dari nilai moral yang diberikan dari orang tua dan lingkungannya. Dalam super ego terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sadar atau conscience. Umumnya ini adalah perilaku yang dilarang dan akan berkonsekuensi buruk seperti hukuman dan rasa bersalah serta penyesalan. Contohnya seperti ketika seorang siswa memiliki peluang untuk menyontek namun dia tidak melakukan hal itu karena hati nuraninya berkata bahwasannya menyontek adalah perilaku yang buruk dan akan berkonsekuensi buruk kepadanya, sehingga dia memilih untuk melakukan kejujuran dan mengisi jawaban soal ujiannya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dan yang kedua yaitu ego ideal, yang dimana ini membuat perilaku manusia lebih terpelajar serta menuntut untuk perfect.
atau sempurna. Cara kerjanya dengan cara menekankan struktur kepribadian ID juga untuk memenuhi standar ideal dan prinsip realistisnya. Contohnya adalah yaitu seorang mahasiswa yang memiliki ego ideal yang tinggi mengenai prestasi akademiknya. Ia memiliki citra diri yang kuat terkait dengan dia sebagai mahasiswa yang rajin belajar dan berprestasi. Ia memiliki standar yang tinggi untuk mencapai nilai yang tinggi juga dan selalu berusaha keras untuk memenuhi ekspektasinya sendiri. Ego ideal biasanya menjadi motivasi bagi individu untuk mencapai hal-hal yang dia inginkan dengan nilai-nilai yang dianggap penting. Namun, perlu diingat juga bahwasannya ego dapat menjadi sumber tekanan kepada diri sendiri karena selalu menuntut untuk perfect dan sempurna. Segitu saja video mengenai aliran psikoanalisa yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya dari pengetahuan saya dan salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.